Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Apabila hari raya itu dianggap sebagai hari kemenangan, maka sebenarnya hari raya itu bukan hanya sekedar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Karena hakikat daripada kemenangan, hakikat daripada hari raya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 5 hari raya. Sebagaimana sabdanya, lil mu'mini khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya, 5 hari kemenangan. Yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wala yuktabu 'alaihi dzanbun. Setiap hari berlalu bagi mukmin tanpa dicatatkan baginya dosa. Artinya apa? Artinya jika suatu hari dia tidak melakukan perbuatan dosa, dari sejak bangun tidur sampai kembali tidur, maka itu adalah hari raya. Mengapa demikian? Karena hadirin rahimakumullah, dari ujung rambut sampai telapak kaki, anggota tubuh kita bisa melakukan perbuatan dosa. Bagi wanita, memamerkan rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya adalah dosa. Mata yang jelalatan, mata yang bening jelalatan bisa melakukan perbuatan dosa. Telinga, hidung, mulut, sampai ke telapak kaki bisa melakukan perbuatan dosa. Tapi jika pada hari itu kita bisa menahan tidak melakukan dosa, itu adalah hari raya untuk kita. Itu adalah hari kemenangan untuk kita. Meskipun pada intinya adalah hati manusia. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha kullu, wa idza fasadat fasada kullu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila segumpal darah itu busuk atau buruk, maka buruklah semuanya amal manusia. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Hati adalah pusat pengendali manusia. Mau melakukan kebaikan atau keburukan, mau beribadah atau membangkang kepada Allah, hatilah pengendali. Maka jika hati mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh manusia untuk senantiasa ibadah kepada Allah, tidak melakukan perbuatan dosa, itulah hari raya bagi manusia. Lalu yang kedua, hari raya bagi kita orang mukmin adalah al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismati min kaidis syaitan. Suatu hari dia keluar dari dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan terbebas dari tipu daya setan. Maka itu adalah hari raya bagi kita. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk dalam surga. Karenanya mari Bapak dan Saudara, kita bertakwa kepada Allah. Kita fokuskan hidup kita bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang pertama adalah tegaskan dan tegakkan ketakwaan kita, sehingga nanti pada suatu saat
kita meninggalkan dunia tiada lain kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya tergantung kepada kebiasaan kita. Kalimah la ilaha illallah di akhir hayat manusia itu adalah merupakan kumulasi daripada amal manusia sebelum melepaskan nyawa yang terakhir itu. Tidak ada manusia yang beragajul, dia manusia yang kufur kepada Allah tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi di ujung hayat kita adalah apa yang kita lakukan setiap saat dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, hari raya orang mukmin adalah al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Suatu hari dia selamat daripada sirat pada saat dia sedang menyeberangi sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Salah satu yang akan dilalui oleh manusia di alam akhirat nanti adalah menyeberang sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrabus sirat baina dhahrai jahannam." Dibentangkan jembatan di atas dua punggung neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwalu mayjir. Aku dan umatku adalah yang pertama kali menyeberanginya. Wala yatakallamu yauma id illa rusul. Tidak ada yang berbicara saat itu. Karena begitu gentingnya saat itu tiada ucapan yang keluar dari mulut manusia. Illa rusul, kecuali para rasul. Wa da'watur rusul yauma id, yang diucapkan oleh para rasul saat itu tiada lain, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini cukup panjang, yang menegaskan bahwa nanti setiap manusia akan menyeberangi sirat. Bahkan digambarkan jembatan itu bagaikan rambut dibelah 7. Seperti apa gerak? Tapi semuanya sangat bergantung kepada amal kita. Sehingga ada orang yang menyeberangi bagaikan kilat, ada yang menyeberangi bagaikan burung terbang, bagaikan kuda lari berpacu, bagaikan orang yang lari, ada juga yang jalan kaki, ada juga yang ngesot, dan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jika pada saat itu kita menyeberangi dengan selamat dari ujung sampai tepi ke sana, itulah hari raya bagi kita. Tentu hari raya yang ketiga ini adalah juga bagian daripada rangkaian hari-hari raya sebelumnya. Karena manusia tidak akan selamat kecuali dia telah siap dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Yang keempat, hari raya mukmin adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Suatu hari seseorang masuk ke dalam surga dan aman atau selamat daripada neraka jahanam. Masuk surga dan terbebas dari neraka adalah dambaan setiap manusia, termasuk kita. Seburuk apapun manusia, dia pasti mengharapkan surga. Kecuali manusia yang sudah dirasuki oleh setan, menentang-nantang untuk masuk ke dalam neraka. Untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana disampaikan Rasulullah, memang dikelilingi oleh berbagai kesusahan, kesulitan, hawa nafsu dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke dalam surga diiming-imingi oleh kesenangan. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Demikian kata Rasulullah.
Jadi jalan ke surga itu selalu dikelilingi oleh berbagai kesukaran dan kesulitan. Sedangkan jalan menuju neraka selalu diiming-iming oleh syahwat, oleh kesenangan. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah kemudian menyampaikan sabdanya, setiap umatku, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang ogah atau tidak mau. Heran dibuatnya para sahabat, apa ada manusia yang tidak mau masuk surga? Bertanyalah para sahabat, ya Rasul, siapa orang yang tidak ingin masuk surga itu? Illa man aba, kecuali tidak mau. Rasul kemudian menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani fa huwa ya'ba. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang mengharapkan surga. Dan siapa yang maksiat membangkang kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Lalu yang kelima, hari raya yang kelima bagi orang mukmin adalah al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbih. Suatu hari nanti pada saat orang itu memandang kepada Tuhannya. Jadi memandang Allah, memandang wajah Allah adalah kenikmatan yang ternikmat. Puncak kenikmatan ahli surga adalah memandang kepada Allah. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kenikmatan itu. Insya Allah, termasuk kita kalau masuk surga akan memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ahli surga pada hari itu berseri-seri karena mereka memandang kepada Tuhan. Inilah dalam surat Al-Qiyamah 21-22. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Marilah kita lalui fase-fase dari setiap hari tanpa melakukan perbuatan dosa sampai pada akhirnya kita memandang wajah Allah. Marilah kita cari, marilah kita upayakan agar hari-hari kemenangan itu kita raih setiap saat tanpa kecuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin. Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ira-ira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.